Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada kesempatan ini di studio kita sudah hadir Abang Sebastian Salang. Beliau adalah pengamat pemilu dan parlemen. Pada kesempatan ini dengan Bang Sebas, kita akan bicara secara khusus tentang pemilu dan kualitas wakil rakyat. Sekedar pemirsa ketahui bahwa pasca reformasi, terutama mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, kita sudah menghasilkan pemilu yang dianggap oleh banyak orang sebagai pemilu langsung dan pemilu yang sangat demokratis ya. Tetapi tentu saja ada berbagai macam catatan dari pemilu kita dan juga wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilu itu. Dan pada kesempatan ini kita mengupasnya secara tuntas dengan Bang Sebas yang latar belakangnya sebenarnya memiliki perhatian yang cukup besar ya terhadap kualitas wakil rakyat di parlemen, karena mereka punya kajian dan juga punya data ya di Formapi, dan tentu saja perhatian ini yang menjadi salah satu bahan kita untuk mengevaluasi pemilu-pemilu di Indonesia dan bagaimana mengkonstruksi ulang pemilu yang akan dilakukan tahun 2024, sehingga kualitas pemilu 2024 ini bisa menjadi lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, waktu kita sekitar 30 menit, kita berikan kesempatan kepada Bang Sebas. Pertama, menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, baru kita memperkenalkan diri. Dan yang ketiga, baru kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Silakan Bang Sebas. Halo, ya, selamat bertemu kembali atau selamat berjumpa dengan pemirsa Gorissa dan TV. Ya, kiranya obrolan kita pada hari ini bisa menambah informasi dan sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sempat menonton atau mengikuti acara ini. Begitu saya sendiri, seperti tadi sudah dikenalkan, ya Sebastian Salang. Ya sebelumnya mungkin saya lebih dikenal sebagai pengamat politik ya, dan kita lebih fokus mencermati parlemen. Jadi ya hampir 20-an tahun saya mengikuti parlemen secara mendalam. Dan sekarang saya bukan lagi pengamat, saya sudah masuk ke partai politik, bergabung di partai politik. Jadi kalau dulu kita belajar mencermati, mengamati politik dari luar, mengamati parlemen dari luar, mengamati partai politik dari luar. Nah sekarang coba masuk ke dalam, ingin mengetahui secara langsung seperti apa sih praktek politik kita di Indonesia dan bagaimana dinamikanya di partai politik. Nanti kita lihat apakah pengamat seperti saya ini bertahan di partai politik atau tidak, apakah bisa berbuat sesuatu untuk memberi warna baru di dalam di dalam parlemen kalau masuk parlemen atau enggak, atau justru kita yang nggak kuat mental. Proses atau sejarah yang akan membuktikan. Begitu. Oke. Yang pertama nih, pertanyaan dari pemirsa Gorissa dan TV ya, bagaimana sih konstruksi pemilu di Indonesia sehingga misalnya konstruksi pemilu itu bisa menghasilkan wakil rakyat seperti apa? Ya, kalau kita bicara soal konsep pemilu ya sebetulnya memang
pemilu di Indonesia kurang lebih sama dengan pemilu di banyak negara lain di dunia ini, dan secara umum sebetulnya cuma ada 3 jenis pemilu untuk memilih legislatif, begitu ya. Yang pertama itu pemilihan melalui melalui eh, partai politik, artinya masyarakat tidak memilih anggota DPR secara langsung atau secara langsung, tapi yang dipilih itu adalah partai politik. Nanti partai politik yang akan menentukan siapa wakil yang akan diutus ke parlemen, gitu. Lalu kemudian ada model yang lain, yaitu pemilihan secara langsung, di mana masyarakat atau pemilih bisa langsung menentukan pilihannya itu kepada calon anggota legislatif yang diinginkan atau yang disukai, gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu mix, gitu ya, antara pemilihan yang secara langsung memilih calon anggota legislatif, dan ada yang diangkat oleh partai politik, gitu. Jadi ada model kombinasi seperti itu. Indonesia ini punya pengalaman yang saya kira cukup kaya, karena kita pernah punya pengalaman di mana masyarakat memilih partai politik, lalu kemudian partai politik yang menentukan siapa calon yang akan masuk ke DPR, ya, begitu. Lalu kemudian kita juga punya pengalaman memilih secara langsung siapa yang akan menjadi anggota DPR berdasarkan suara terbanyak. Jadi pengalaman itu saya kira cukup memperkaya proses demokrasi kita, khususnya dalam proses pemilihan anggota legislatif. Begitu. Pertanyaannya, apakah yang pertama lebih menjamin atau yang sekarang lebih menjamin? Nah, itu diskusi yang tidak akan pernah selesai. Dan karena itu ini menjadi bagian dari proses pencarian ilmu pengetahuan untuk terus menyempurnakan proses mencari atau memilih wakil rakyat atau anggota legislatif yang lebih baik, gitu. Dan ya, seperti biasa bahwa demokrasi itu tidak pernah final. Ya, demokrasi terus berproses, terus mencari, terus menyempurnakan diri, begitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya, apa sih catatan penting yang kayak bisa share ke Gori Sadan TV terkait dengan pemilu-pemilu di Indonesia pasca reformasi, ya? Barangkali ada catatan yang paling penting untuk ditonjolkan, ya. Misalnya pemilu 2014 dibandingkan dengan pemilu 2019. Catatan apa sih yang bisa menjadi pelajaran bagi publik? Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, memang dari dua model pemilu legislatif yang kita laksanakan atau kita praktekkan di Indonesia ini, memang masing-masing memberikan catatan, ya, memberikan catatan kritis yang tentu menjadi objek studi hari ini, gitu, dan juga seterusnya. Kalau proses pemilihan di mana partai politik yang menentukan, gitu ya, siapa nanti wakil yang akan masuk ke parlemen, maka memang waktu itu diyakini atau kemudian diberi catatan kritis oleh para peneliti, para pengamat, para aktivis, bahwa partai politik itu tidak cukup betul mewakili aspirasi, keinginan, dan kepentingan masyarakat. Jadi objektivitas lebih kadar objektivitasnya itu relatif lebih kecil, sementara subjektivitas dari partai politik itu sangat dominan, karena partai politik yang menentukan siapa yang akan masuk ke DPR, gitu. Nah, dari sisi itu, maka kemudian
masyarakat, terutama peneliti atau akademisi, aktivis melihat bahwa dengan model pemilihan seperti ini ada jarak yang cukup jauh gitu antara pemilih dengan orang yang nanti masuk ke DPR, karena mereka tidak mengenal secara langsung orangnya, tetapi orang yang masuk ke DPR itu adalah orang yang diutus oleh partai politik. Maka mereka lebih tepat disebut sebagai wakil partai politik, bukan wakil rakyat. Begitu, itu catatan kritisnya. Begitu. Lalu kemudian apakah dengan model pemilihan yang lama itu kemudian partai politik bisa menjamin misalnya kualitas dari anggota DPR yang akan masuk ke parlemen? Yang kedua, apakah partai politik menjamin integritas dari orang yang akan masuk dan juga komitmen mereka kepada rakyat? Nah, itu sejumlah catatan-catatan. Lalu kemudian isu yang juga sangat menarik itu adalah isu tentang money politics. Nah, dalam praktek pemilu seperti itu, maka kemudian ada penilaian bahwa money politik pada saat itu juga mungkin terjadi, tetapi itu proses transaksionalnya itu bukan kepada masyarakat, tapi model transaksionalnya kepada partai politik, karena partai politik yang punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan masuk ke DPR. Jadi subjektivitas itu kemudian menimbulkan kreativitas di kalangan elit partai untuk kemudian mentransaksikan. Jadi ini catatan. Lalu kemudian konsep pasca reformasi itu mendorong perlahan-lahan supaya pemilu legislatif itu masyarakat langsung menentukan pilihannya. Jadi masyarakat itu tahu, merasakan, dan punya kedekatan gitu dengan calon yang mereka pilih. Itu secara teoritis ya, secara teoritis begitu. Jadi dengan dipilih secara langsung, maka orang yang dipilih itu adalah orang yang dikenal, orang yang dekat, dan orang yang mendapat kepercayaan dari konstituen secara langsung, begitu. Lalu dalam praktiknya seperti apa? Ternyata dalam praktiknya juga nggak semudah yang kita bayangkan. Dulu bayangannya kalau bandul itu bergeser dari partai politik, otoritas itu diberikan langsung sepenuhnya kepada masyarakat, masalah menjadi selesai. Ternyata dalam praktiknya nggak selesai juga, gitu ya. Dan proses pencarian ini akan terus berlanjut, saya kira. Nah, kenapa nggak selesai? Karena ternyata kita memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sepenuhnya ya keputusan dalam menentukan pilihan. Ternyata masyarakat juga ternyata tidak semuanya memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Ya, lalu kemudian ternyata mereka menentukan pilihan itu, membuat keputusan dalam membuat pilihan itu juga ternyata dengan informasi yang relatif terbatas. Akhirnya apa? Yang terpilih itu tidak semuanya objektif. Tidak semuanya ideal seperti yang dibayangkan. Maka kemudian yang kita lihat, kemudian ya orang yang populer yang banyak dipilih. Ya. Lalu kemudian transaksi juga ternyata sangat marak di situ. Money politik juga berkembang. Maka hari ini kita dibilang biaya politik atau kos politik kita menjadi sangat mahal. Ya, lalu kemudian ternyata nggak ada jaminan bahwa yang dipilih langsung masyarakat itu orang yang punya kualitas bagus, integritasnya bagus, lalu kemudian punya komitmen yang sangat tinggi dengan pemilih yang mereka pilih gitu. Nah, hal itu terkonfirmasi dari penelitian yang kami lakukan pada waktu saya masih di Format. Itu dari penelitian yang kami lakukan itu cuma 35 atau 36% masyarakatnya itu masih ingat siapa orang yang mereka pilih.
begitu. Jadi 60% lebih mayoritas pemilih itu nggak ingat siapa yang mereka pilih, begitu. Lalu kemudian lebih dari 60% orang yang mereka pilih itu berkunjung lagi setelah terpilih. Jadi ini ini banyak catatan ya, catatan kritis. Nah, hal yang lain juga ternyata dengan pemilihan langsung itu transaksinya juga makin tinggi besar ya. juga karena apa banyak orang yang merasa bahwa ya memang untuk bisa mendapat dukungan dari masyarakat ini ya memang nggak ada salah satu cara ya itu melakukan transaksi gitu dengan macam-macam pola tentu saja ya ada yang modelnya bagi sembako, ada yang modelnya bagi duit, ada yang macam-macam ya macam-macam cara lah gitu. Jadi ini adalah catatan-catatan kritis dari setiap proses pemilu yang kita jalani. Saya tidak mengatakan bahwa yang paling baik itu yang sekarang ini atau yang paling baik itu yang lalu. Enggak. Karena kita punya pengalaman dua-duanya dan dua-duanya itu punya plus minusnya. Punya catatan-catatan kritis yang harus diperbaiki terus-menerus. Begitu. Nah, kalau ditanya soal apakah kualitas anggota DPR sekarang ini makin baik, nah saya bisa menjelaskan dari riset yang Formapi lakukan itu memang kecenderungannya dari tahun ke tahun pendidikan formalnya anggota DPR kita yang di tingkat nasional itu cenderung meningkat, gitu, cenderung meningkat. Bahkan mayoritas sekarang ini tingkat pendidikan formalnya itu S2, S3. Jadi bahkan S1 itu sudah makin kecil jumlahnya. Dari sisi pendidikan formal mestinya kualitas anggota DPR kita makin baik, ya begitu. Tetapi dalam prakteknya kualitas kalau kita lihat dari sisi partisipasi mereka dalam setiap proses pembuatan kebijakan, membuat berdinamika dalam proses pembuatan undang-undang, itu catatan kita berbanding terbalik justru. Jadi masih ada persoalan di dalam soal itu kalau kita bicara soal kualitas faktual dalam praktek di parlemen. Bisa saja orang yang berpendidikan tinggi ini juga malas juga berdialektika, bisa saja, bukan berarti mereka tidak berkualitas. Gitu. Atau bisa juga mereka belum menemukan pola atau strategi yang tepat untuk bagaimana menghimpun aspirasi dan kepentingan masyarakat lalu kemudian diolah untuk menjadi kebijakan. Begitu. Jadi ini proses ini yang mungkin masih cukup gagap gitu ya dalam prosesnya sehingga masih ada catatan kalau bicara soal kualitas tadi. Jadi kualitas ini kalau saya melihatnya, dan itu Formapi juga mencermati itu, kualitas selalu ada dua, ada pendidikan formal sebagai standar penilaian kita dari sisi pendidikan formalnya, dan itu trennya makin tahun, makin setiap kali pemilu itu makin bagus. Nah, lalu kemudian kita coba ukur lagi dalam prakteknya di parlemen apakah jalan ini begitu. Ternyata itu masih ada banyak catatan. Dan itu misalnya terlihat dari undang-undang yang dihasilkan misalnya, ya masih banyak catatan. Lalu kemudian penelitian khusus kami soal bagaimana anggota DPR itu menyampaikan pikiran, gagasan, pandangan, pendapatnya dalam berbagai sidang di DPR itu sangat menarik. Misalnya. Ternyata yang aktif atau bahkan yang sangat aktif di setiap komisi itu nggak lebih dari 10%. Gitu. Jadi masih ada pertanyaan itu, apakah mereka tidak aktif menyampaikan pikiran, gagasan, pendapatnya terkait dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena mereka malas, atau mereka merasa tidak penting diskusi bertele-tele, itu yang penting bagaimana eksekusinya, begitu. Atau memang tadi secara kualitas memang masih ada persoalan di situ.
fund pendidikan formalnya cukup tinggi. Jadi itu masih menjadi bahan studi yang menarik sampai hari ini. Begitu. Oke, pertanyaan yang menarik juga terkait dengan rekrutmen partai ya, untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas ya. Kalau saya tidak salah sejak 2004 ya, kita sudah menggeser dari close list proporsional close list system itu ke proporsional open list system ya. Nah, di situ berarti kan partai harus benar-benar nih merekrut calon yang berkualitas, populer, kemudian juga dalam tanda kutip yang lainnya juga berintegritas gitu, supaya bisa terpilih, karena kompetisi politik itu makin sengit gitu sejak 2004. Nah, bagaimana kira-kira KE melihat ya perubahan-perubahan di dalam tubuh partai ini dalam melakukan rekrutmen terhadap kader ya, terutama dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Ya, secara teoritis kan partai politik ini mestinya mereka terus berlomba ya untuk menjadi yang terbaik gitu di antara sekian banyak partai politik. Jangan lupa bahwa kita di Indonesia ini menganut sistem multipartai gitu. Jadi akan terus banyak partai politik yang akan bersaing di dalam pemilu. Karena itu partai politik nggak ada pilihan lain, itu mereka harus terus berbenah diri, terus berlomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, caranya gimana? Tentu ya makin hari proses pelembagaan partai politik itu harus tetap berjalan. Yang kedua, proses modernisasi partai politik juga harus terus dilakukan. Lalu kemudian pola dan sistem rekrutmen partai politik itu juga harus terus diperbaiki. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana meningkatkan political skill gitu dari politisi-politisi yang ada, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kader-kader yang ada. Itu pilihan-pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh partai politik. Kalau mereka mau menjadi pemenang, atau paling tidak mereka terus menjadi bagian dari kelompok partai yang masuk ke parlemen. Dengan parliamentary threshold yang sekarang ini kan itu tidak mudah gitu ya bagi partai-partai untuk berjuang supaya bisa lolos ke parlemen. Karena itu ya semua partai menurut saya, tidak terkecuali partai lama maupun partai baru, ya harus berjuang untuk mendapatkan simpati, perhatian, dukungan, dan kepercayaan dari publik gitu. Nah, lalu dalam prakteknya selalu ada dilema, ya, selalu ada dilema bagi partai politik dalam menentukan keputusan. Ingat, tujuan utama dari partai politik ketika mengikuti pemilu itu kan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Yeah. Lalu kemudian mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Itu adalah goal, ya. Nah, maka di dalam goal itu kan ada tuntutan publik, tuntutan demokrasi. Ya oke, kami mendapatkan suara terbanyak, tapi kualitas juga harus bagus dong. Ya kan? Komitmen anggota DPR juga harus baik dong. Lalu kemudian integritasnya juga harus bagus dong. Begitu. Tapi ternyata dalam praktek politik itu nggak mudah. Ya, dalam praktek politik itu nggak mudah. Ada orang yang bagus secara kualitas, pendidikannya oke, kemampuannya oke, tapi tidak laku gitu di pasar politik. Maka kemudian mereka menjadi tidak terpilih. Nah, ini dilema. Ada orang yang kemampuannya oke, integritasnya oke, baik dan sebagainya, dengan biaya politik yang cukup tinggi, dia nggak punya dana. Maka kemudian dia nggak terpilih juga. Yeah. Ini dilema yang juga luar biasa.
dari partai politik. Sementara tadi ada goal utama dari partai politik itu adalah mendapatkan suara terbanyak, Para suara sebanyak-banyak. sebanyak, mendapatkan kursi sebanyak-banyak. Maka kemudian yang terjadi itu adalah kompromi. Gitu. Apa komprominya? Oke. Jadi tidak heran kemudian ya orang yang punya tingkat elektabilitas tinggi, lalu kemudian tingkat popularitasnya tinggi, dia didorong. Meskipun, dan dia punya kemampuan finansial. Meskipun secara kualitas ya mungkin so-so lah. Gitu. Tapi ya, itu komprominya. Gitu ya. Jadi itu memang selalu ada dilema dalam menentukan keputusan. Sementara partai politik itu harus membuat keputusan. Siapa kira-kira calon yang akan diajukan atau ditempatkan oleh partai politik supaya laku di pasar politik, begitu mereka mendapatkan suara dan mendapatkan kursi di parlemen. Gitu. Lalu kemudian tentu berjuang semaksimal mungkin agar ya orang yang punya popularitas, orang yang punya tingkat pendidikan yang baik juga didukung secara finansial agar bisa bertarung dalam pemilu yang tadi boleh dibilang kos politiknya cukup mahal sekarang ini. Jadi ini dilema-dilema yang terjadi. Nah dalam situasi seperti itulah kenapa survei-survei politik itu menjadi sangat laku, menjadi sangat laris, begitu. Ya, bahkan survei politik ini tidak hanya untuk mencari calon kepala daerah, mencari calon presiden, tapi survei politik itu juga dipakai untuk melihat calon-calon legislatif, begitu. Jadi inilah ini dilema-dilema yang akan atau yang dialami oleh partai politik. Jadi kalau muncul dari catatan seperti yang saya sampaikan di awal, itu juga terjadi dalam proses rekrutmen di kepala daerah. Ya, akhirnya kan ya kompromi. Maka ada yang mengatakan begini, dewa dari pemilu saat ini itu adalah survei gitu. Jadi lo mau hebat kayak apa, ya menjadi calon kepala daerah kalau hasil surveinya mengatakan survei Anda elektabilitasnya jeblok, sudahlah pasti nggak akan didukung gitu. Nggak akan ada partai politik yang akan mendukung. Begitu juga calon presiden. Lo mau GR kayak apapun, ambisinya kayak apapun, ya kalau hasil surveinya jeblok, ya itu sulit untuk mendapat dukungan dari partai politik. Jadi itulah yang terjadi hari ini, dan itu masih menjadi tantangan saya kira bagaimana membangun kualitas demokrasi kita ke depan. Nah, yang berikutnya ini tantangan dari proses pemilu kita ini. Tantangan berikutnya adalah ternyata pemilih kita ini juga bukan pemilih yang well informed. Ya, jadi bukan pemilih yang betul-betul rasional, bukan juga pemilih yang memiliki pertimbangan politik berdasarkan informasi-informasi yang cukup dan memadai. Tapi ternyata mayoritas pemilih kita ini masih pemilih yang emosional. Ya, tradisional ya. Pemilih gitu. Tradisional. Jadi, ini juga persoalan. Tetapi tantangan baru justru di pemilu 2024 nanti, dari data yang ada sekarang ini, itu 54% pemilih di 2024 itu berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Nah, dengan begini maka pertarungan di pemilu 2024 nanti itu adalah pertarungan bagaimana merebut simpati dan dukungan dari generasi milenial dan generasi Z. Begitu. Nah, kita ketahui karakter dari generasi Z ini adalah karakter generasi yang tidak mau diatur, generasi yang bebas, generasi yang tidak pedulian, gitu ya, dan generasi yang jadi bisa sosial ya, kapan saja, begitu. Nah, partai politik yang gagap untuk menangkap fenomena
generasi milenial dan generasi Z ini, ya pasti mereka akan ketinggalan dari 54 pemilih tadi, 54% pemilih itu. Jangan lupa itu ada mayoritas pemilih 2024. Jadi saya kira pemilu kita akan semakin menarik, baik dalam prakteknya maupun dari sisi kajiannya, dari sisi studinya. Jadi Bung Goris ini jangan berhenti melakukan studi soal pemilu, karena selalu ada hal baru yang menarik untuk untuk dilakukan studi. Kita ada ini kok, ada 5 buku kita tahun 2020 kemarin tentang pilkada, tapi ada tentang pemilunya juga, pemilu 2019 ya. Ini pertanyaan yang kedua dari terakhir kayak. Kalau misalnya dilihat dari latar belakang anggota DPR yang bersuara di Dewan itu, apakah kayak lihat misalnya mereka itu aktivis atau barangkali tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi organisasi kemahasiswaan, baik yang intrakampus maupun juga yang ekstra kampus. Karena pengalaman itu juga kan cukup membentuk mereka untuk bisa bersuara di dalam parlemen. Dari studi yang dilakukan Formapi, itu 65% anggota DPR itu memiliki pengalaman organisasi. Dan itu tentu cerita yang baik gitu ya. Jadi kalau dari sisi pengalaman organisasi sudah lumayan baik, lebih dari 60% gitu. Lalu kemudian latar belakang aktivis, profesional, itu juga cukup banyak. Dan memang mungkin ke depan akan lebih banyak politisi-politisi itu ya datang dari kaum profesional. Dan ini tentu baik gitu ya. Cuma ya itu tadi, yang mungkin sangat penting untuk dilakukan ke depan itu adalah saya selalu mengatakan perlu ada desain tentang bagaimana pola relasi antara anggota DPR dengan konstituen. Yes. Nah itu yang menurut saya cukup gagap gitu selama ini. Gitu. Sehingga bagaimana relasi itu dibangun ya masing-masing anggota aja dia bereksperimen dengan caranya masing-masing. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini rekomendasi apa sih yang kayak bisa berikan untuk memperbaiki kualitas pemilu 2024 ya, supaya bisa menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas. Lebih berkualitas berarti di parlemen itu ya mereka tidak menganggap remeh, tetapi benar-benar bersuara untuk kepentingan rakyat. Kemudian juga dalam berhubungan dengan konstituen ya, hubungan itu menjadi hubungan yang yang mutualisme lah ya, saling menguntungkan ya. Jadi ketika pemilu itu konstituen itu tidak ditinggalkan ya. Kemudian waktu menjelang pemilu anggota DPR baru datang ke konstituen ya. Saya rasa perlu perbaikan-perbaikan yang kita harus lakukan untuk menghasilkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Ya, saya kira ini tantangan bersama gitu. Tidak cuma tantangan partai politik, saya kira. Ini juga tantangan komunitas di luar partai politik. Gitu. Saya justru punya saya mencoba melihat fenomena yang lain gitu dari perkembangan kita hari ini. Seperti yang saya bilang, mayoritas pemilih di 2024 itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya. Lalu kemudian mayoritas calon anggota DPR, para politisi mulai dari pusat sampai ke daerah, itu diisi oleh generasi yang muda. Gitu. Dan mungkin kebanyakan yang masuk ini juga adalah generasi milenial. Ya.
masuk menjadi calon. Jadi generasi yang baby boomers ya bertinggal sedikit lah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, salah satu ciri khas dari generasi milenial, generasi Z ini, mereka tidak terlalu suka atau tidak gemar untuk berdialektika atau berwacana terlalu panjang. Jadi sifat dari generasi ini adalah praktis, efisien, dan efektif. Nah, saya khawatir kita akan mengalami suatu situasi di mana kita akan kekurangan gagasan-gagasan konstruktif dan gagasan-gagasan kebangsaan dan kenegarawanan dalam proses dinamika dan dialektika perpolitikan di parlemen. Karena apa? Karena generasi ini menganggap bahwa ngapain sih itu diskusi panjang lebar, toh ujung-ujungnya rumusannya juga singkat-singkat aja. Begitu. Nah, padahal pertarungan gagasan itu sangat penting untuk menentukan kualitas output regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh parlemen. Jadi kalau yang masuk ke sana adalah generasi-generasi yang enggan berdebat, enggan untuk bertarung gagasan, bertarung ide gitu, maka saya khawatir gitu kita akan mengalami fase itu. Jadi mungkin kita akan masuk ke sebuah fase di mana demokrasi kita ini demokrasi yang relatif lebih lebih praktis. Saya nggak tahu apakah ini bacaan saya ini arah atau nanti cenderung menjadi negatif gitu, atau malah jangan-jangan ya ini demokrasi yang jauh lebih capable untuk merespon perkembangan hari ini, begitu. Hal itu bisa sangat terasa dalam praktek keseharian kita. Kalau kita rapat dengan generasi-generasi yang milenial, mereka nggak suka itu diskusi terlalu panjang-panjang. Jadi mereka langsung straight to the point. Ini maunya apa? Mau keputusannya apa gitu. Jadi kita nggak perlu berwacana panjang lebar, kita langsung straight to the point. Begitu. Nah, di dalam politik juga akan masuk ke fase ini. Ini yang saya kira partai politik perlu cermati betul, perlu cermati karena partai politik juga nggak bisa menghindari. Begitu. Ini sudah jadi politik hari ini itu sudah politiknya generasi milenial, bukan lagi politik tembang kenangan. Jadi politik tembang kenangan itu sudah menjadi nostalgia aja. Jadi politik yang akan datang itu ya udah politik dari generasi digital. Jadi dengan pertimbangan, dengan gaya, dengan cara mengambil keputusannya juga sangat unik gitu. Nah ini tantangan yang sangat serius gitu. Sementara kan kultur dari institusi politik kita ini kan masih kultur yang sangat masih boleh dibilang ini masih kultur yang masih sangat konvensional gitu ya. Jadi perubahan atau perkembangan yang luar biasa cepat ini itu memang masih gagap direspon oleh infrastruktur maupun gaya supporting system dari institusi-institusi politik yang ada, terutama misalnya kayak kita ngomong parlemen misalnya, apakah di DPR, DPD dan lain sebagainya. Jadi gayanya kan masih gaya lama. Hari ini misalnya dengan perkembangan teknologi, yang namanya proses yang birokratis itu sudah hilang. Orang semuanya sudah bisa sangat praktis, semuanya bisa cepat, gitu. Tapi kan model infrastruktur pendukung supporting sistemnya itu masih sangat lamban ya, begitu. Jadi kita akan mengalami fase. Karena itu memang kalau ditanya apa catatan penting atau rekomendasi, saya kira partai politik itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan generasi kita hari ini. Ya, jadi partai politik harus bisa merubah dirinya menjadi partai yang modern, partai yang ramah terhadap generasi milenial, tapi juga dia harus bisa menyesuaikan diri di era digital ini. Kan gitu. Lalu kemudian yang kedua ya seperti saya bilang, pemilih kita masih banyak pemilih yang emosional. Jadi transaksionalnya masih cukup kuat, itu menjadi tantangan. Bagaimana merubah
gitu ya. Mudah-mudahan pemilih milenial ini itu juga tidak transaksional seperti yang lainnya. Tapi kalau generasi ini juga transaksional, lah, walau-walau eh, itu menjadi PR yang sangat berat gitu. Oke, ini menarik ya. Saya belum menutupnya lah karena ini ada hal yang penting ya, terutama tentang generasi milenial tadi ya, yang dalam tanda petik akan sangat sulit sekali bagi mereka untuk mempunyai gagasan dan bisa berdebat di parlemen ya. Tetapi kan kita punya artis-artis juga di parlemen, yang bagaimana catatan kita terhadap artis-artis itu. Jangan-jangan parlemen kita sebenarnya sudah lama dijeboli oleh generasi milenial dalam tanda kutip, karena rekrutmen yang mengutamakan artis, kemudian orang yang punya modal, sehingga hanya sekitar 10% lebih parlemen kita itu ada orang atau ada wakil kita yang bersuara di sana. Itu yang tadi saya bilang, memang partai politik itu mengalami dilema yang luar biasa ketika berhadapan dengan kepentingan tadi. Goal utama mereka di pemilih itu adalah mendapatkan suara dan mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Maka kemudian orang yang dilempar ke pasar politik itu adalah orang yang tentu laku gitu. Ya. Populer yang laku itu adalah orang-orang yang tingkat popularitasnya tinggi dan juga dengan melihat kecenderungan masyarakat kita ya, maka orang kayak seperti ini yang elektabilitasnya tentu lebih baik gitu. Karena itu memang partai politik mau nggak mau dia mengkombinasikan ini, pilihan-pilihan ini, itu satu. Yang kedua, ya mereka-mereka yang memiliki tingkat popularitas tinggi lalu kemudian merasa elektabilitas tinggi, melihat ini juga kan peluang politik. Iya kan? Karena ini peluang, ini kesempatan, ya kenapa enggak? Partai politik punya kepentingan, mereka juga punya kepentingan. Jadi ini sudah apa namanya reciprocal, saling menguntungkan ya. Jadi ini itu penting. Ya, PR partai politik kemudian kalau begitu, maka pasca nanti anggota DPR itu terpilih, itu pendidikan politik itu menjadi sangat penting. Pendidikan politik untuk apa? Satu, untuk meningkatkan skill politiknya. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan. Gitu. Jadi dua hal itu mau tidak mau. Jadi pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan sebelum pemilu, tapi setelah terpilih pun itu pembekalan kepada anggota DPR itu menjadi sangat penting. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat ya, terutama untuk DPRD itu kan selalu ada ini kan, selalu ada pelatihan-pelatihan kan. Ya. Bagaimana pelatihan itu efektif? Saya belum masuk ke sana. Yang paling penting kan manajemen internal partai ya, atau bagaimana partai itu memasarkan kadernya. Misalnya katakanlah partai itu kan selama ini cenderung dijadikan sebagai kuda tunggangan ya. Jadi ada orang yang tidak memiliki pengalaman dengan partai tiba-tiba menjadi caleg kemudian lolos ya, hanya karena dia populer kemudian juga punya uang ya. Salah satunya artis ya. Nah, bisa nggak partai itu misalnya memperbaiki pola rekrutmennya? Catatan pentingnya itu adalah dia benar-benar memasarkan kadernya yang memang sangat berkualitas, kemudian populer, tetapi nggak punya duit. Misalnya totalitas deh partai itu bekerja, ini loh kader kami yang sangat berkualitas, sangat populer, tetapi kalau kemana-mana agak sulit misalnya ya. Kayak gitu, bisa nggak ini misalnya ya menjadi rekomendasi penting untuk memperbaiki partai politik sehingga juga parlemen kita ya tidak hanya diisi oleh orang populer tetapi juga orang-orang yang berkualitas gitu.
Ya persis, persis itu. Kalau rekomendasi yang ideal ya pasti begitulah, itu yang terbaik. Jadi kalau kita bicara soal prasyarat yang ideal, ya orang yang terpilih itu ya elektabilitasnya bagus, popularitasnya bagus, ya kualitasnya juga bagus. Kan itu yang paling ideal. Tetapi kan itu menjadi titik perdebatan yang tidak pernah habis antara closed list system sama open list system kan, gitu. Jadi kalau kita serahkan ke partai politik, nanti partai politik yang menentukan tadi. Jadi rekomendasi itu bisa masuk. Tapi kalau sistem pasar bebas, maka partai politik tidak punya kemampuan lagi untuk mengendalikan pilihan konstituen, pilihan masyarakat. Jadi itu memang tantangannya. Lalu kemudian ya kita kan bisa mengatakan ya partai politik dong kasih calon yang bagus-bagus dong, jangan karena populer aja. Ya partai politik mau melakukan itu, tapi resikonya dia tidak akan terpilih. Maka partai politik juga nggak mau kalau dia sudah mengirimkan orang, tapi nggak ada calonnya yang dipilih oleh masyarakat. Kan partai politik dirugikan. Jadi ini memang pertarungan kepentingan yang tidak pernah selesai, dan ini PR bagi partai politik. Tapi yang pasti bahwa seperti yang saya katakan, partai politik hari ini dituntut untuk memperbaiki terus-menerus, dan mereka harus bisa menjadi partai yang punya persepsi di publik, partai modern, partainya partainya generasi muda, partai yang peka terhadap perkembangan yang ada, dan partai yang punya kemampuan untuk melakukan rekrutmen yang bagus terhadap kader-kadernya. Jadi partai yang tetap mempertahankan diri menjadi partai yang konvensional, percayalah akan ditinggalkan. Maksud saya begini, bisa nggak misalnya partai itu mengatakan ini loh, saya mau modalin Anda ya, supaya bisa terpilih. Saya punya uang misalnya 1 miliar misalnya untuk memodali Anda kampanye sampai bisa terpilih. Kan selama ini kan image-nya partai itu mengumpulkan uang dari para calon itu untuk membiayai kampanyenya. Jadi bukan partai yang memodalin calon-calonnya supaya bisa bergerak, bisa berfungsi, bisa bisa berjalan ya, sehingga kemudian terpilih, kira-kira begitu. Ya, saya maunya begitu. Saya juga maunya begitu. Jadi partai politik yang membiayai kan calon-calonnya. Tapi kan pertanyaannya kemudian partai politik dapat duit dari mana untuk bisa membiayai itu? Iya. Untuk menjalani roda organisasi partai politik aja itu mahal sekali, gitu ya. Sehingga itu apalah ya, tidak mudah. Kalau kita berharap partai politik yang membiayai calonnya untuk bisa memenangkan pertarungan, baru itu satu di antara 1000. Karena partai politik tidak punya kemampuan finansial. Karena kalau itu yang dilakukan, nanti malah elit-elit partai bisa masuk penjara semua tuh. Yeah. Mereka cari duit di mana-mana, akhirnya kemudian mendapatkan pendanaan partai secara tidak halal kan. Nah itu juga jadi persoalan. Memang yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana pemilu kita itu lebih sederhana, lalu kemudian cost politiknya ditekan murah ya. Yeah. Nah, supaya lebih murah gitu, sehingga orang yang punya duit atau nggak punya duit itu selalu punya peluang yang sama gitu. Tapi kalau biaya politiknya sangat mahal, ya tentu orang berduit yang punya kans lebih besar kan. Jadi ya itulah yang disebut sebagai pasar bebas politiknya dari situ. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa waktu kita sudah habis ya. Kami dari Studio Gorisodan TV mengucapkan banyak terima kasih, dan kami memberikan apresiasi ya untuk Bang Sebas ya, supaya selalu sukses ya. Dan memang perjuangan di jalur partai itu perjuangan yang
sangat sulit ya, butuh banyak support system ya. Jadi salam hangat dari studio. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada sore hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa.